Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Fit Farm Jogja. Baik teman-teman yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperjelas di mana kemarin sudah kita upload pada waktu di konten memperbaiki atau mengupas tentang permasalahan kepada indukan betina yang lama sudah berjodoh kok tidak berkunjung bertelur, yaitu ada di konsep CBA. Oke. Nah, CBA setelah saya memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya tentang konsep CBA, tetapi juga masih berkali-kali juga mempertanyakan apa toh itu CBA. Nah, pada kesempatan sore hari ini CBA ini kemungkinan baru saya ya yang mengutarakan masalah CBA ini sangat penting terhadap burung-burung penangkaran yang ada di tempat teman-teman, baik di tempat saya maupun di tempat teman-teman semuanya. Mungkin di konten-konten yang lain mungkin belum ada. Pada prinsipnya mungkin hampir sama, cuman cara pengemasannya dan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya yang masih kurang. Ini sedikit apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan di penangkaran saya di Hesa Fit Farm, dan alhamdulillah sudah berhasil saya sharekan ke teman-teman semuanya yang memang peduli dengan burung-burung penangkaran yang ada di tempat teman-teman semuanya. Ya, CBA itu adalah sebagai istilah, ya, hanya istilah saja. C itu apa? Adalah cleansing, ya, membersihkan. Membersihkan dari apa toh? Membersihkan dari apa? Bakteri, cacing, parasit yang mengganggu masalah pencernaan yang ada di burung, baik jantan maupun betina, baik anak-anak maupun dewasa. Itu sangat penting. Supaya apa sih kok harus di cleansing, harus dibersihkan? Supaya penyerapan nutrisi yang kita berikan selama ini itu bisa maksimal terserap ke burung. Ya, nutrisi apapun itu. Ya, untuk burung dewasa maupun anak-anak, apalagi untuk burung indukan. Mungkin sampean teman-teman semuanya sudah menggunakan yang namanya produk-produk reproduksi atau vitamin breeding. Kok lama nggak ada hasilnya sih? Kan begitu. Karena notabene adalah langsung apa yang sampean berikan. Begitu ada kendala, sampean beli ini langsung aplikasikan. Begitu datang langsung diaplikasikan dan tidak ada bimbingan yang menyeluruh. Nah, makanya akan saya beritahu pada teman-teman semuanya bahwa konsep cleansing, pembersihan di dalam saluran pencernaan, organ-organ reproduksi sangat penting. Karena apa? Karena untuk penyerapan nutrisi supaya maksimal. Begitu. Parasit-parasit yang ada di saluran pencernaan organ-organ reproduksi itu bisa dikeluarkan, bisa dibersihkan. Berbagai macam metode. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kan begitu. Nah, itu adalah konsep cleansing. Sekarang langsung ke pokok bahasanya. Cleansing itu harus menggunakan apa? Nanti akan kita berikan satu persatu. Cleansing menggunakan apa, balancing menggunakan apa,
activating menggunakan apa. Ini adalah baru cleansing. Cleansing ada beberapa macam atau metode. Ya. Pertama, apa sih yang mengganggu masalah pencernaan? Satu, apa? Cacing. Kemudian parasit. Gram-gram negatif dikeluarkan melalui kotoran dengan cara dibersihkan dengan vitamin ya atau produk masalah cleansing. Cacing dengan apa? Cacing banyak produk. Misalkan namanya Vermixon. Ini adalah obat cacing untuk unggas. Ya, Vermixon. Obat cacing untuk unggas. Kemudian ada lagi yang buat manusia. Ini juga bisa digunakan. Pakai apa? Combandrin. Nah, bisa juga untuk manusia pun bisa dipakai untuk hewan atau burung. Caranya bagaimana? Sampean baik Vermixon maupun Combandrin ya, itu sampean harus mencari yang namanya jarum suntik. Ya, jarum suntik. Oke. Kita sedot ya, kita sedot kemudian melalui apa? Melalui jangkrik. Ya, melalui jangkrik. Caranya bagaimana supaya burung itu bisa makan? Dibuat lapar. Tidak ada masalah, burung itu nggak makan 2-3 jam tidak ada masalah. Yang jelas ada minum. Kan begitu. Nah, bila mana sudah dipuasakan 2 atau 3 jam, maka berikanlah jangkrik yang sudah diinjeksi. Yang sudah diinjeksi dengan vitamin obat cacing tadi, itu bisa kemakan. Nah, begitu. Syukur yang putih. Syukur yang putih. Nah, yang itu kenapa putih? Supaya apa? Kalau jangkrik putih, itu burung langsung reaksinya sangat cepat sekali, langsung disamber itu. Wes, kemakan. Itu satu persatu cara ngasihkannya. Satu dulu, masuk, kemakan. Satu lagi, masuk, kemakan. Satu lagi, masuk, kemakan. Sudah. Dosisnya 3 butir jangkrik yang sudah diinjeksi dengan obat cacing tadi. Caranya bagaimana supaya tidak bocor? Nah, ini coba jangkrik 3 biji. Ya. Nanti saya kasih tahu supaya menginjeksi jangkrik itu tidak bocor melalui apa? Nah, itu ada caranya, ya. Jadi kita mengambil obat cacing ini dengan cara disedot. Misalkan seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita turunkan supaya airnya tidak udaranya tidak banyak. Nah. Oke. Jangkrik. Mana Mas jangkriknya, Mas? Bentar ya. Nah, seperti ini. Oke. Jangkrik putih ya. Ini warnanya putih. Oke. Kenapa harus putih? Karena tidak harus mematahkan kaki yang belakang ini, tidak harus dipatahkan atau dipotel. Nggak usah. Karena sudah cukup lunak, ya. Karena sangat cukup lunak. Itu. Nah, kemudian cara menginjeksinya jangan melalui perut. Bocor ketika sampai coblos itu, tusuk itu, begitu diisi, tarik, bocor. Supaya tidak bocor bagaimana? Karena kalau bocor itu rata-rata nggak kemakan. Nah, hati-hati. Ya. Caranya adalah nih. Caranya adalah dengan lewat apa? Jangkrik itu kan ada lehernya ini, ya. Ada lehernya kan. Sampai lewat sini. Atau lewat di
belakang sini. Nah, bisa di zoom. Kelihatan nggak? Nih, seperti ini ya, jelas ya. Oke, ya, begitu. Sudah ya, kelihatan ya. Nah, lalu kita tusuk jarum mengarah ke perut, tapi jangan sampai tembus, sama aja kalau tembus. Lalu kita tekan, nah, tuh perutnya udah gemuk, terisi oleh obat cacing tadi. Begini langsung kita kasihkan ke burung. Satu persatu caranya. Cukup 3 butir jangkrik yang sudah diinjeksi dengan apa? Dengan obat cacing tadi. Oke. Lalu itu caranya pengaplikasian menggunakan obat cacing. Itu salah satu program cleansing. Nah, selain obat cacing apa sih? Obat cacing banyak banget ya. Ada Combandrin, ada Vermexon, ada Forte. Ya, kalau Forte seperti ini. Forte itu obat cacing plus kutu. Nah, itu. Terus kemudian itu bahan-bahan yang sifatnya kimia ya. Tapi kalau yang organik, program cleansing yang organik adalah apa? NBA. Ya, NBA. Ini juga salah satu unsur cleansing. Ini organik. Saya sukanya memakai ini karena apa? Ini organik. Saya lebih suka ini. Ini organik yang kerjanya sih pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Itu tidak bisa instan ya. Semua butuh proses. Caranya bagaimana? Di hari pertama 10 tetes di air minum. Ya, di hari pertama adalah 10 tetes di air minum. Hari kedua 7 tetes. Hari ketiga itu berapa? 5 tetes. Hari keempat 3 tetes. Dah. Cukup 4 sampai 5 hari cukup. Itu program cleansingnya. Ya. Itu menggunakan NBA. Itu dengan bahan-bahan yang organik. Nah, jadi itu konsep cleansing. Ya, cleansing itu diberikan selama 3 sampai 5 hari. Oke, selanjutnya adalah apa? Balancing. B-nya adalah balancing. Balancing itu apa sih? Balancing adalah membalanskan, menyeimbangkan. Supaya apa? Supaya organ-organ reproduksinya itu mulai bekerja kembali dengan asupan apa? Probiotik. Kemarin ada yang gagal paham ya. Saya kemarin mengumpamakan adalah untuk manusia, di mana minum Yakult itu untuk memperbaiki ususmu. Cintailah ususmu. Itu tuh buat manusia. Saya mengumpamakan seandainya teman-teman semuanya itu kan tahu yang namanya Yakult. Sedangkan Yakult itu sendiri adalah apa? Mempunyai slogan cintailah ususmu. Itulah Yakult. Jangan salah tompo. Ojo gagal paham ya. Itu kemarin ada yang begitu. Om, Yakultnya berapa tetes? Masya Allah. Jangan. Yakult itu saya tuh kemarin mengumpamakan untuk kita sebagai manusia itu kan minum Yakult. Yakult itu kan probiotik untuk memperbaiki pencernaan melalui apa? Usus. Supaya kita bagus usus kita itu, oke? Sampai ketawa-ketawa saya itu kemarin, bener. Ya, saya itu mengumpamakan itu. Makanya tolong diperhatikan betul bahwa menyeimbangkan balancing itu dengan penggunaan apa? Probiotik. Probiotik itu adalah mikrobia yang bagus untuk pencernaan, ya, untuk melawan yang namanya gram negatif. Dimasukkanlah melalui makanan atau minum, ya, itu probiotik. Salah satu keunggulannya adalah supaya kotoran tidak berbau, supaya
organ-organnya mulai bekerja kembali, jadi seimbang, ya. Asupan nutrisinya itu iso terserap dengan bagus, begitu. Contohnya apa? Probiotik banyak dijumpai di pasaran. Oke, teman-teman kenari itu ada itu yang namanya apa? Kok lupa aku, Bio 7 apa itu. Nah, itu ada. Terus kemudian di Murai Batu yang dikenal dengan nama apa? Biojana 6. Itu bisa. Nah, itu salah satu asupan probiotik, banyak kegunaannya apa, baca aja di labelnya. Saya sebutkan ini karena ya supaya Anda tahu semua. Tidak usah saya jawab di komentar, tapi dengan seperti ini sampai lebih paham. Ya, tidak masalah. Saya cara jenis promosi pada produk-produk tersebut enggak. Mau saya tidak dibayar ya. Tapi saya peduli pada panjenengan. Kalau kita menggunakan apa? Sama. Penggunaan saya adalah NBA juga. Karena NBA ini di samping dia tuh membersihkan, tapi juga ada yang namanya probiotik, berjalan berbarengan. Bisa. Ini saya lakukan terus-menerus sampai ada di dalam kandang tangkar. Baik di dalam waktu kita istirahatkan induk tersebut, juga kita berikan di dalam kandang tangkar. Masa-masanya sudah saya berikan kemarin pada waktu kita konten-konten sebelumnya. Bagaimana cara merawat indukan yang sedang mengeram, meloloh. Salah satu unsurnya adalah NBA ini. Kita gabungkan, ya, di mana masa kita pemberian probiotik ini kita barengkan dengan apa? Nutrisi reproduksinya. Ya, itu kita dibarengkan tidak masalah. Campur dengan makanan apa yang suka dia, tidak harus dikroto. Kalau saya dikroto, ya, ambil 1 sendok makan kroto, kita taruh ini apa namanya, NBA 2 atau 3 tetes, aduk rata pelan, taburi NBA sepucuk sendok takar, ya. Ini kan sendoknya nih, oke, ini sendoknya, ya, ini sendoknya. Berapa soal jumlahnya? Nih, lihat. Tuh. Dikit sekali, tapi rutin, ya. Tuh. Dicampur di atas kroto tadi yang sudah dicampur dengan NBA. Jadi kroto, tetesi NBA, 2 tetes atau 3 tetes, aduk rata pelan, ya. Kemudian taburi NR ini. Rutinkan itu setiap hari. Nah, itu adalah fungsi balanskan, menyeimbangkan. Seperti itu. Jadi jangan gagal paham masalah Yakult tadi ya. Nah, sudah jelas ya. Oke, lanjut ke activating. Setelah dibersihkan selama 3-5 hari, ya. Kemudian dibalanskan, maka yang terakhir apa? Aktivasi, activating. Diaktifkan kembali dari organ-organ reproduksi, ya. Begitu. Menggunakan apa? Banyak produk-produk suplemen atau vitamin-vitamin reproduksi yang dijualan di pasaran. Oke? Banyak. Menggunakan apa itu? Nah, itu saya ada beberapa produk. Pertama adalah saya menggunakan Fitjos. Fitjos ini adalah salah satu unsur activating. Mengaktifkan kembali organ-organ reproduksi di dalam penangkaran kita, baik jantan maupun betina. Begitu. Ada juga yang namanya VR, vitamin reproduksi. Nah, itu. Ada juga yang lainnya, banyak sekali. Ya, kenapa sih saya kok menggunakan banyak vitamin activating? Iya. Karena apa? Saya tuh sukanya bereksperimen, ya. Jangan kaget kalau saya vitamin breeding di rumah banyak banget. Hampir semuanya itu saya tak pakai. Tapi mana yang cocok? Karena apa? Dengan jumlah materi burung banyak itu juga berbagai macam permasalahan yang ada. Ya, perlu dipahami. Teman-teman yang jumlah pasangan atau ternakan itu lebih dari 10 pasang, juga akan mempunyai 10 permasalahan. Karena apa? Belum tentu dalam penggunaan satu produk untuk semuanya itu berhasil.
Belum tentu. Makanya saya menggunakan beberapa produk itu karena apa? Karena pasangan 135 itu menggunakan Fitjos cocok. Pasangan 4 sampai 10 itu dengan penggunaan yang lainnya. Begitu. Ya. Karena saya orangnya senang coba-coba. Nah, begitu berhasil, lanjut. Lewat lah. Nah, itu. Nah, pada waktu penggunaan NBA ya, itu berbarengan dengan nutrisi reproduksinya juga berbarengan dengan vitamin reproduksi. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika ada di kandang tangkar ataupun ada di kandang harian, NBA dan nutrisi reproduksi atau NR tadi itu bisa diberikan berbarengan dalam satu media. Kemudian vitamin reproduksi bisa diberikan melalui minum. 2 atau 3 tetes cukup. Kalau VR 2 tetes. NBA Fitjos 1 atau 2. Sama. Itu rutinkan itu, ya. Karena perlu dipahami di dalam penyempurnaan organ-organ reproduksi supaya sel-sel terbangun dan hidup kembali itu dengan cara mengistirahatkan. Jadi teman-teman yang sudah berjalan dengan baik mesti akan yang namanya istirahat. 3 kali produksi istirahat dengan cara tangkap, taruh kandang harian, bawa keluar, jemur. Nah, itulah salah satu fungsi meregenerasi sel. Ya, sel-sel yang rusak itu bisa diperbaiki kembali dengan cara seperti itu. Perlu dipaham seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi ini kita memberikan penjelasan lebih tentang CBA. Kenapa? Karena supaya panjenengan teman-teman semuanya itu lebih fokus lagi, ya. Karena kemarin hanya setengah kalau menurut saya. Karena supaya tidak terlalu panjang begitu. Makanya di kesempatan kali ini saya memberikan penjelasan ulang masalah CBA itu kenapa kok penting. Nah, bagi saya itu adalah penting. Saya bukan notabene adalah promosi suatu produk, tidak. Karena saya itu memakai, ya. Karena saya itu memakai dan memakai berhasil itu akan saya sharekan ke teman-teman semuanya. Saya tidak hanya diam saja. Itu. Jadi mohon dimengerti juga yang bukannya saya jualan, tidak. Yang jelas itu saya memakai dan berhasil, maka akan kasih tahu ke teman-teman semuanya. Ini loh caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Belum paham, japri saja, ya, atau WA. Tapi sampai juga harus sabar. Artinya kok tidak dibalas-balas sih, kok tidak dibaca-baca sih? Ya, itulah manusia. Karena kesibukan orang juga tidak sama. Oke? Kalau sampean WA saya pagi, maka akan dibiarkan begitu saja. Maaf ya, karena saya pagi sibuk di kandang. Otomatis karena semua dari sekian banyak ini saya yang ngeracik. Teman-teman yang ngerawat ya tinggal ngasihkan aja. Untuk racian saya sendiri yang bikin. Ya, pagi. Sehingga saya free di atas jam 11. Tapi kalau saya sudah nyambung, sampai tahu sendiri teman-teman yang sudah pada komunikasi ke saya, begitu nyambung seperti apa rasanya. Ngobrol panjang sekali. Ya itulah saya. Jadi mohon maaf bila mana teman-teman semuanya yang japri ke saya kok lama dibuka tidak dibaca dan sebagainya, saya mohon maaf karena memang kesibukan di pagi hari sangat luar biasa. Dan kesibukan kita juga bermacam-macam ya, mohon dipahami. Tapi tidak usah khawatir, tetap akan saya balas. Oke? Begitu teman-teman semuanya, kita lanjut ngopi lagi. Ini sudah sore, kita mau ngasih makan burung dulu. Terima kasih bila mana ada salah kata yang tidak berkenan di dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Sekali lagi, salam dari Hesa Beach Farm Jogja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.